Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sul Cuping. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang statistik. Nah, jadi statistik ini biasa dipelajari di SMP ataupun juga di SMA. Nah, dan juga sangat banyak masuk di soal tes TPS bagian kuantitatif ataupun di bagian kedinasan untuk SKD-nya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan di soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Sini data harian hasil penjualan lele dalam kilogram di pemancingan mutiara sebagai berikut. Jadi ini ada data, ditanyakan berapa rata-rata penjualan lele per hari di pemancingan mutiara. Oke, ini kan kalau rata-rata berarti tinggal kita jumlahkan saja semuanya, baru dibagi ada berapa banyaknya. Oke, kalau biasa rumusnya itu jumlah data diper dengan banyak data. Nah, tapi di sini yang akan saya perlihatkan adalah bagaimana cara kita menghitung rata-rata menggunakan rataan sementara. Nah, ini kan biasanya kalau kita mau jumlahkan datanya, nah itu sangat rentan sekali untuk kita melakukan kesalahan. Nah, makanya biasa kita gunakan rata-rata sementara. Nah, pertama kita pilih dulu rata-rata sementara yang akan kita gunakan. Biasanya kita ambil nilai kisaran di pertengahan. Di sini kan dari 12 sampai 23. Jadi di sini saya akan ambil nilai rataan sementaranya itu 16. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, ini 20 dengan 16. Nah, kan dia lebih 4. Jadi saya tulis ini 4. 18 lebih 2, saya tulis 2. Ini 16 berarti 0 karena sama. Ini juga 16 0. Ini 15 kurang 1. 18 lebih 3. 16 sama berarti 0. 12 kurang 4. 16 3 0. 19 lebih 3. Nah, dari 16 berarti 15 kurang 1. 14 ke 16 kurang 2. 15 ke 16 kurang 1. 23 ke 16 lebih 7. 16 ke 16 sama berarti 0. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan saja ini 4 dengan min 4. Oke, habis. Kemudian min 2 dengan 2. Yang 18 dengan 16 ini 2. 18 dengan 16. Oke, kemudian ini min 1 min 1 min 1 jadi 3, coret dengan 3. Berarti sisanya 2 dengan 7, sisa 9. Nah, tinggal kita hitung rata-ratanya 9 diper dengan banyaknya di sini ada berapa? Ini kan 5 kali 3 berarti ada 15. Berarti 9 per 15. Kalau saya perkecil bagi 3 sisa 3 per 5. 3 per 5, 3 bagi 5 itu berarti 0,6. Nah, untuk rata-ratanya tinggal kita jumlahkan dengan rata-rata sementara yang kita ambil tadi. Ini kan 16, berarti 16 tambah 0,6 hasilnya 16,6. Nah, ini biasa kita gunakan kalau jangan sampai kita salah menghitung. Kalau kita gunakan kalkulator kan memang akan lebih cepat, tapi kalau tidak menggunakan kalkulator biasa cara ini lebih efisien dan lebih ampuh untuk meminimalisir kesalahan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada data hasil ulangan matematika. Nah, ditanyakan berapa rata-rata nilainya. Nah, sama kayak tadi, ini kan kalau kita cari rata-ratanya berarti pertama 6 kali 3 tambah 7 kali 1 tambah 8 kali 3 ditambah semua, kemudian dibagi ada semua, ini ada 10. Nah, tapi kita gunakan lagi rata-rata sementara. Ini saya ambil tengahnya, rata-rata sementaranya itu 8. Nah, berarti ini 6 kurang 2, 7 kurang 1, 9 lebih 1, 10 lebih 2. Nah, tinggal kali saja ini, min 2 kali 3 min 6. Min 1 kali 1 min 1. Ini berarti 0. 2 kali 1 2. 1 kali 2 juga 2. Nah, ini kan min 7. Ini min 7. Ini 4. Berarti sisa min 3. Min 3 saya tinggal bagi lagi dengan banyaknya ini. 3, 4, 7, 8, 9, 10. Min 3 bagi 10. Hasilnya min 0,3. Nah, berarti rata-ratanya tinggal 8 tambah min 0,3. Berarti hasilnya 7,7. Jawabannya berarti D. Nah, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3.
Nah, di sini rata-rata 15 bilangan 49. Oke, 15 bilangan 49,4. Nah, rata-rata 5 bilangan pertama, ini rata-ratanya 55. Kemudian 6 bilangan terakhir, itu 45. Ditanyakan yang 4 bilangan ini berapa rata-ratanya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja seperti ini. Nah, ini berarti kan 15 kali 49,4 itu sama dengan 5 kali 55 ditambah 4 kali yang berapa rata-ratanya ditambah dengan 6 kali 45. Nah, jadi kalau ini kita kita tambah jadi sama dengan ini. Nah, ini kan tinggal kita kali saja sebenarnya, tapi untuk mempermudah perhitungan kita pilih di sini kan 49,4, ini 55, ini 45. Kita gunakan yang paling kecil, semua ini saya kurangi dengan 45. Nanti terakhir saya tambah 45 juga hasilnya. Oke, saya kurangi 45, berarti ini tinggal 15 kali 49,4 kurang 45 berarti 4,4 sama dengan 5 kali 55 kurang 45 10 ditambah 4 kali X rata-rata. Nah, yang ini 45 kurang 45 kan 0. Jadi di sini tidak usah kita tulis. Nah, 15 kali 4,4. 15 kali 4 kan 60. Berarti 15 kali 4,4 66. 66 sama dengan 5 kali 10 50 tambah 4 kali X rata-rata. Nah, ini saya pindah ruaskan, 66 kurang 50 sisa 16 sama dengan 4 X rata-rata. Berarti X rata-ratanya sama dengan 16 kali 4 berarti 4. Nah, hasilnya ini kita tambah dengan yang ini tadi. Karena kita sudah kurang 45, berarti di sini kita tambah lagi dengan 45. Jadinya 49. Berarti jawabannya D. Nah, jadi ini untuk mempermudah perhitungan saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Suatu kelas terdiri dari 30 siswa baru. Suatu kelas terdiri atas 30 siswa baru yang mengikuti tes tulis. Jika 20 siswa mendapat nilai 80, berarti 20 siswa nilainya 80, 8 siswa nilainya 90, 2 siswa nilainya 100. Nah, berapa rata-rata keseluruhan? Kita gunakan lagi rata-rata sementara untuk mempermudah menghitung. Nah, saya ambil rata-rata sementaranya itu 90. Berarti di sini min 10, 80 dengan 90, 100 dengan 90 berarti positif 10. Nah, kita kali saja min 10 kali 20 min 200, 2 kali 10 tambah 20 hasilnya negatif 180. Berarti rata-ratanya itu sama dengan 90 yang rata-rata sementara ditambah dengan min 180 dibagi jumlah siswanya 30. Berarti 90 min 80 bagi 30 itu min 6. Berarti 90 kurang 6 hasilnya 84. Berarti jawabannya B. Nah, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Soal nomor 5. Rata-rata berat badan dari 200 ikan hasil tangkapan di laut lepas adalah 50. Oke, 200 ikan rata-ratanya itu 50. Pada saat diperiksa ulang ternyata terdapat kesalahan tulis, yaitu 92 dengan 8, harusnya itu 192 dengan 88. Nah, ditanyakan rata-rata yang benar berapa. Oke, berarti untuk rata-rata yang benar sama dengan, nah ini kan sebelum terjadi kesalahan berarti banyaknya itu 200 kali 50 berat totalnya. Nah, tapi kan di sini harusnya 192 ditulis 92. Berarti masih ada lagi 100. Makanya di sini saya tambah lagi dengan 100. Kemudian yang harusnya 88 ditulis 8. Berarti masih ada lagi 80. Nah, saya tulis rata-ratanya, berarti saya bagi dengan 200 karena ada 200 ikan. Nah, sama dengan ini saya bagi saya 200, saya pisah-pisah saja ini. Berarti
200 kali 5 bagi 200 sisa 50, ditambah ini 180 dibagi 200. Oke, atau boleh yang ini kan 100 bagi 200 ini 0,5 tambah 80 bagi 20 itu 0,4. Jadinya 50 tambah 0,5 tambah 0,4 jadinya 50,9. Berarti jawabannya A. Nah, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Diketahui nilai ulangan matematika 15 siswa adalah ini. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah berapa? Oke, ini untuk mempermudah perhitungan lagi, boleh kita gunakan rata-rata sementara. Saya ambil rata-rata sementaranya itu 6 saja. Oke, rata-rata Oke, saya ambil rata-rata sementaranya itu 6. Berarti di sini lebih 1, ini kurang 1, ini kurang 2, ini 0, 5 kurang 1, 7 lebih 1, 8 lebih 2, 6, 0, 4 kurang 2, 4 lagi yang ini kurang 2, 5 di sini kurang 1, 9 lebih 3, 5 kurang 1, 6 sama berarti 0, 4 kurang 2. Oke, kemudian kita selesaikan min 1 dengan min 1, min 1 dengan 1, min 2 dengan 2. Oke, 3 dengan min 1 dan min 2, berarti sisa min 2, min 1, min 2, berarti sisa min 5. Min 5 ini saya bagi dengan 15, berarti sisanya saya bagi 5 min 1/3 atau min 0,33. Berarti rata-ratanya 6 dikurang 0,33 atau 5,67. Nah, berarti banyak siswa yang nilai di atas rata-rata adalah yang nilai 7, 6, 7, 8, 6, 9, 6. Oke, karena harus di atasnya 5,67, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa. Nah, lanjut lagi di soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila 2 siswa baru mengikuti ulangan susulan nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,1. Banyak siswa semula adalah berapa? Oke, anggapnya siswa semulanya itu N. Berarti jumlah nilainya itu 7N karena rata-ratanya 7. Nah, banyak siswanya N, berarti 7N itu sama dengan, nah, katanya di sini ada 2 siswa yang baru mengikuti ulangan susulan nilainya 4 dan 6. Berarti yang jumlahnya ini saya tambah dengan 4, kemudian saya tambah lagi dengan 6. Rata-rata kelas itu turun 0,1. Berarti rata-ratanya tinggal dari 7 tinggal 6,9. Tapi dia harus akali dengan N tambah 2 karena bertambah 2. Nah, berarti 7N tambah 10 sama dengan 6,9N tambah 6,9 kali 2 itu 13,8. Nah, saya pindah ruaskan ini 6,9 kurang 7N dikurang 6,9N, berarti sisa 0,1N sama dengan 13,8 kurang 10 sisa 3,8. Berarti N-nya 3,8 bagi 0,1 itu 38. Berarti banyak siswa semulanya adalah 38. Nah, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Nah, ini kan rata-rata dari 4 bilangan bulat 4A, B, 5 sama dengan median yaitu 6. Oke, berarti rata-ratanya 6. Nah, ini kan berarti 4 tambah 5 tambah A tambah B sama dengan
6 kali 4 karena ada 4 bilangan berarti 24. Nah berarti A tambah B nya sama dengan 24 dikurangi dengan 9 itu 15. Nah berarti A tambah B nya 15. Nah karena di sini mediannya 6, berarti salah satu di antara A dengan B ini adalah 7. Oke, berarti bilangannya 4, 5, 7. Berarti salah satunya adalah 8 supaya jadi 15 dan mediannya 6 karena. Nah berarti ditanyakan selisih bilangan terbesar dan terkecil. Selisihnya 8 dengan 4 itu adalah 4. Berarti jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah lanjut ke soal nomor 9. Ini tabel di bawah ini menunjukkan usia 20 anak di suatu kelas 2 tahun yang lalu. Nah karena 2 tahun yang lalu berarti yang sekarang ini usianya 7 tahun, ini 8, ini 9, ini 10. Nah bila pada tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun, berarti yang ini, dan berusia 8 tahun pindah sekolah, berarti yang ini 3 orang sudah pindah, berarti sini sudah tidak ada di sini. Nah kemudian yang usia 8 tahun berarti di sini dia berkurang 1 sisa 4. Maka usia rata-rata 16 orang yang masih tertinggal. Nah berarti usia rata-rata yang ini, yang tabelnya sekarang 8, 4, 9, 8, 10, 4. Nah kita gunakan lagi rata-rata sementara. Saya ambil rata-rata 9 rata-ratanya itu 9. Berarti di sini min 1, di sini positif 1. Min 1 tambah 4 itu min 4. 1 kali 4 itu positif 4, berarti habis 0. Berarti rata-ratanya itu sama dengan rata-rata sementaranya. Berarti jawabannya D. Nah kita lanjut lagi di soal terakhir, soal nomor 10. Nah di sini dari 50 siswa terdapat 20 siswa. Jadi ada 20 siswa, nilainya kurang dari 45. Kurang dari 45. 10 siswa nilainya lebih dari 76. Bila nilai yang dapat dicapai adalah bilangan bulat, jadi bilangan bulat dari 0 sampai 100, maka nilai rata-rata 50 siswa tersebut tidak mungkin sama dengan berapa? Oke, nah kita coba dulu anggap nilai tertingginya berapa. Jadi kita mau cari nilai rata-rata terbesarnya. Rata-rata terbesar. Nah rata-rata terbesarnya kan pada saat yang 20 orangnya ini nilainya saya ambil yang terdekat dengan 45. Berarti saya anggap 20 kali 44 ditambah dengan yang ini yang 10 orang saya anggap nilainya paling tinggi di atasnya 76. Saya ambil nilai maksimumnya, berarti 10 kali 100 ditambah dengan, nah yang sisanya kan dari 50 berarti saya 20. Yang 20 ini saya anggap nilainya ini 76. Berarti 20 kali 76 dibagi dengan 50. Nah 20 kali 44 880 tambah 10 kali 100 itu 1000 ditambah 20 kali 76 berarti 1520 dibagi dengan 50. Oke, saya coret nolnya masing-masing 1, berarti 100 tambah 152 tambah 88. Ini 252 tambah 88 berarti 340 dibagi dengan 5, berarti hasilnya 68. Nah berarti nilai rata-rata tertinggi yang mungkin itu 68. Ini sudah yang paling tinggi. Berarti rata-rata yang tidak mungkin itu 73. Nah karena 65 masih bisa, berarti nilai yang ini mungkin bisa diturunkan sedikit. Nah yang lain juga masih bisa. Nah sementara 73 pasti tidak mungkin karena nilai rata-rata tertinggi itu adalah 68. Oke. Nah itu sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian, jangan lupa di share sama teman-temannya, kemudian diklik tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.